Talitakum anak-anak, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. But before we start, let's check if you are ready. Have you got your Bible with you? Check. Have you got your notebook with you? Check. Have you got your pen or pencils with you? Check. Have you put your toys away? Check. No food and no drinks? Check. All right. That means you are ready. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa belajar Alkitab kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang paham, sehingga kami mengenal kehendak-Mu dan kami dapat taat pada perintah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, pelajaran kali ini adalah dari Imamat 14 dan Imamat 15. Anak-anak tidak perlu membaca bersama-sama karena pasal-pasal ini cukup panjang dan perlu membaca bersama dengan papa, mama, atau para mentor. Sehingga papa dan mama atau mentor dapat langsung menerangkan arti kata-kata yang cukup sulit untuk anak-anak bisa mengerti. Nah, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, kitab Imamat ini adalah tentang tuntunan dan peraturan yang Tuhan sendiri berikan kepada umatnya supaya Tuhan yang kudus itu bisa berdiam di antara umatnya yang tidak kudus. Nah, kita baca dari Imamat 11 ayat 44a dan b. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Tuhan yang kudus mau tinggal bersama dengan umatnya. Karena itu, supaya umatnya ini tidak mati dan binasa karena kekudusan Tuhan, Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan yang harus mereka lakukan. Jadi, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dalam kitab Imamat bukan untuk menghukum, tetapi justru untuk melindungi dan menjaga umatnya supaya tetap bisa berada bersama-sama dengan Tuhan yang kudus. Nah, anak-anak, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, Tuhan sudah beritahu hal-hal apa yang akan membuat umatnya itu menjadi tidak kudus. Yaitu jika ada sakit kulit, atau seorang ibu yang baru melahirkan anak, atau ada binatang-binatang yang baik dan yang tidak baik. Dan semua hal itu tertulis dengan detail diterangkan oleh kitab Imamat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut yang dianggap tidak kudus oleh Tuhan dapat diselesaikan? Nah, yaitu dengan korban darah. Ibrani 9 ayat 22 menuliskan bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk setiap hal yang tidak kudus atau pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh umatnya dapat diselesaikan melalui pengorbanan darah. Nah,
Dengan itu, bangsa Israel dapat berdiam dan menikmati hadirat Tuhan tanpa menjadi binasa atau mati. Karena itu kerinduan Tuhan untuk dapat berdiam di tengah-tengah umat kepunyaannya sendiri. Nah anak-anak, kalau dulu umat Tuhan itu harus dikuduskan terlebih dahulu, lalu Tuhan yang kudus bisa turun dan diam di antara mereka. Di dalam Yesus Kristus, Dia Tuhan yang kudus terlebih dahulu turun ke bumi dan menguduskan siapa saja yang mau tinggal di dalam hadiratnya. Karena Tuhan selalu rindu supaya Dia bisa berdiam bersama dengan umatnya. Nah, kalau dulu orang-orang yang terkena sakit, mengalami sakit kulit, perdarahan, ada keluar cairan dari tubuhnya disebut tidak kudus atau najis dan harus dikucilkan sampai jadi sembuh dulu baru bisa tinggal kembali bersama dengan orang-orang yang lain. Tapi pada waktu Yesus ada di bumi, Dia justru datang menghampiri orang-orang yang sakit, yang kusta, yang perdarahan, dan menyembuhkan mereka. Kalau dulu orang yang najis ketika bergabung bersama dengan orang yang tidak najis, maka yang tidak najis ketularan menjadi najis. Tetapi di dalam Yesus, Dia yang kudus justru datang mendekati yang najis dan menyebarkan, menularkan kekudusannya kepada yang najis dan yang najis menjadi tidak najis. Yuk kita baca kisah di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di hadapannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah anak-anak, kalau dulu dalam peraturan imamat, perempuan yang mengalami pendarahan itu najis, tidak bisa berkumpul dengan kerumunan orang. Karena kalau dia sentuh orang yang dia sentuh itu menjadi najis juga. Dan dia harus dikucilkan. Tetapi yang luar biasa, dia tahu Yesus bisa menyembuhkan, dia tahu Yesus itu Tuhan. Justru dia datang mendekat kepada Yesus dan menjamah Yesus. Tetapi dia tidak menjadi mati atau binasa, melainkan dia menjadi sembuh. Karena Yesus yang kudus bukan saja menularkan kekudusan, tetapi juga mengalirkan kuasa kesembuhan. Haleluya! Nah anak-anak, jadi anak-anak bisa berdoa kapan saja anak-anak mau. Karena Tuhan yang kudus itu justru sudah hadir di dalam hati anak-anak. Dan Dia yang menguduskan dan membenarkan anak-anak. Kalau anak-anak mau berdoa untuk kesembuhan, datang pada Yesus karena
Dia mengalirkan kuasa kesembuhan buat setiap orang yang datang menjamah dia. Nah, kalau anak-anak baca di Alkitab kita, begitu banyak dituliskan tentang Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sakit kusta, sakit perdarahan, buta, timpang, bahkan membangkitkan orang dari kematian. Dan anak-anak harus tahu bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Jadi dia ada di dalam diri kita. Sehingga kita pun dapat dipakai Tuhan untuk mengalirkan kuasa kesembuhannya buat orang lain. Karena itu, yuk, mari kita mulai mendoakan orang-orang di sekitar kita yang sakit. Dan minta supaya Tuhan mengalirkan kuasa kesembuhannya melalui kita. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang dan orang disembuhkan? Kalau mau, angkat tangan yuk, dua-duanya. Ya, semua anak-anak angkat tangan. Ikuti doa Mami Maya ya. Katakan, Tuhan Yesus, pakai aku untuk mengalirkan kuasa kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ayo anak-anak mulai mendoakan orang yang sakit. Dan percaya bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus yang pakai anak-anak untuk mengalirkan kuasa kesembuhan, membawa kekudusan buat orang lain. Haleluya. Alright, anak-anak, keep reading your Bible, keep praying, and remember that Jesus loves you so much. Nah, kalau anak-anak ada pertanyaan atau usulan, boleh chat ke nomor WA Talitakum Junior yang ada di layar ini. And please subscribe, like, and share Talitakum Junior to your friends and to your families. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Talitakum! Yes! 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 Thank you.